Santapan Harian Senin 2 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-27, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang dan berteduh di dalam Engkau, ya Kristus. Kami siap menerima dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 1-11. Anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hoglah, Milka, dan Tirsa. Mereka mendekat lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, "Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya, hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang kau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Sahabat Santapan Harian, hukum Allah dalam Alkitab bukanlah hukum yang sudah menyeluruh. Karena itu, ketika ada kasus baru, Musa akan bertanya kepada Allah dan Allah dapat memberikan tambahan hukum untuk mengakomodasi kebutuhan yang terjadi. Anak-anak perempuan Selafehat datang kepada Musa karena ayah mereka telah meninggal dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Anak-anak perempuan ini meminta supaya nama ayah mereka jangan lenyap dari kaumnya karena tidak memiliki anak laki-laki, dan menuntut tanah ayah mereka diwariskan kepada mereka. Musa menyampaikan perkara itu kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan perintah bahwa jika seseorang meninggal tanpa anak laki-laki, hak atas milik pusakanya dialihkan kepada anak perempuannya. Jika ia juga tidak memiliki anak perempuan, milik pusakanya diberikan kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya. Allah menetapkan aturan baru yang lebih adil untuk mengakomodasi kasus di atas.
Kenyataan bahwa Allah bersedia mengubah hukumnya ketika ada kebutuhan menunjukkan bahwa hukum Allah bukanlah hukum yang mati, tetapi adalah hukum yang hidup. Hukum yang mengakomodasi kebutuhan baru yang muncul kemudian. Bukan berarti bahwa kita boleh mengkompromikan hukum Allah, tetapi berarti kita perlu berhikmat dalam menerapkan hukum yang Allah berikan. Prinsip absolut yang Allah berikan tidak boleh kita ubah, tetapi prinsip yang tidak absolut dapat diubah sesuai kebutuhan. Dalam hal tanah, prinsip absolut yang berlaku adalah tanah harus berada di kaum yang sama. Jadi, supaya prinsip absolut ini dapat dipertahankan, solusi untuk anak perempuan yang mendapat tanah adalah mereka harus menikah dengan orang sekaumnya. Hidup ini rumit, dan kita harus belajar berhikmat dalam menerapkan hukum yang Allah berikan. Jangan mengkompromikan prinsip kebenaran Allah yang absolut, tetapi kita dapat mengubah prinsip yang tidak absolut untuk mengakomodasi kebutuhan yang ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sangat mudah membiarkan keadaan kami mengubah pemahaman kami tentang diri-Mu. Tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkau baik, setia, dan adil. Walaupun kami tak bisa melihat segala sesuatu dan tidak selalu dapat memahami cara-Mu bekerja. Di dalam damai-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.